Halo, assalamualaikum moms. Ketemu lagi di channel Teteh Indri. Apa kabar nih saudara online Teteh semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga kemudahan di semua urusan ya. Nah, di video kali ini Teteh mau share sama mom semua cara membuat kentang mustopa. Yuk ikutin terus video Teteh sampai selesai ya moms. Hatur nuhun. Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat kentang mustopa. Di sini Teteh sudah siapkan 3 kg kentang. Teteh pilih kentang dieng karena dia besar-besar ya. Jadi nanti pas proses diparutnya itu tidak hancur. Harganya per kilo 15.000 ya di tempat Teteh. Kemudian ini ada kacang tanah, Teteh beli setengah kilo, harganya 14.000. Dan ini ada teri Medan Teteh atau teri nasi ya. Teteh beli seperempat kilo, itu harganya 47.000. Dan untuk bumbunya di sini Teteh sudah siapkan bawang putih, bawang merah ya. Ini nanti bawang merahnya seperempat kilo, kemudian bawang putihnya ini sekitar 4 siung ya moms ya. Dan ini ada cabai, nanti Teteh cabai ini mau di blender untuk bumbunya. Dan juga ada daun jeruk. Nah ini bahan-bahannya. Tentu saja nanti ditambah dengan bumbu aromatik yang lain dan juga bumbu halus ya. Lanjut Teteh ini mau kupasin si kentang-kentangnya. Di sini Teteh sudah siapkan juga air untuk merendam ya moms ya, supaya nanti kentangnya tidak menghitam. Nah ini Teteh kupas menggunakan apa saja ya, yang penting bersih gitu ya. Ada untuk kupasan khusus untuk kentang atau wortel atau pisau juga nggak apa-apa ya. Nah kemudian Teteh masukkan ke dalam air ya. Ini lakukan semuanya sampai selesai ya moms. Nah ini penampakan kentang yang sudah Teteh kupas semua kulitnya dan Teteh sudah cuci bersih ya. Sekarang Teteh mau parut ya moms ya. Nah sebelum diparut di sini Teteh ada baskom satu lagi ya. Nanti baskom ini mau Teteh isi dengan air campuran kapur sirih ya, supaya nanti si kentangnya itu renyah gitu ya, garing. Ini adalah larutan air kapur sirih ya, sengaja Teteh kasih air karena yang mau Teteh masukkan ke dalam air rendaman kentang itu hanya airnya saja ya, tanpa tepungnya gitu ya. Karena kalau kapur sirihnya, karena kalau misalkan kapur sirihnya yang dimasukin itu nanti rasanya akan pahit ya moms ya. Jadi Teteh hanya sedikit kasih bagian airnya saja seperti ini ya. Nah sedikit butak seperti ini nggak apa-apa, ini cukup ya. Nah Teteh mau lanjut parut menggunakan parutan seperti ini ya. Jadi yang panjang seperti ini ya. Atau misalkan mau yang pakai kayu juga boleh, yang penting panjangnya seperti ini. Nah seperti ini ya moms ya, cari posisi yang enak saja supaya proses pemarutannya itu gampang. Nah ini dia hasilnya panjang-panjang seperti ini, bagus ya moms ya. Ini posisinya harus terus direndam. Nah ini dia hasilnya dari 3 kg kentang, jadi lumayan banyak ya. Teteh pergunakan 2 baskom, sama-sama Teteh sudah kasih air kapur sirih ya. Selanjutnya Teteh sekarang mau goreng si kentang-kentang ini. Nah ini Teteh sudah panaskan minyak ya moms ya, usahakan minyaknya lumayan banyak. Kemudian Teteh mau goreng si kentangnya yang tadi direndam dengan kapur sirih ya. Langsung saja, ini Teteh menggunakan apinya yang panas. Nanti kalau sudah setengah matang baru kita kecilkan apinya ya. Bismillah. Nah ini sudah matang ya moms, mau Teteh angkat. Ini mau Teteh tiriskan sampai benar-benar kering ya. Nah kentang yang tadi Teteh goreng di sebelah ya, itu baru setengah matang. Kemudian Teteh pindahkan ke minyak yang panas bekas yang tadi yang Teteh angkat ya. Jadi prosesnya biar lebih cepat lagi moms. Nanti setelah itu diisi lagi ya, seperti itu aja terus. Jadi nanti keringnya itu merata dan benar-benar garing gitu ya moms ya. Boleh ikutin cara Teteh seperti ini ya.
Nah, ini lanjut, sudah matang lagi hasil penggorengan yang kedua ya. Pokoknya lakukan aja seperti teteh ini supaya cepet gitu ya moms ya. Nah, ini lagi yang selanjutnya seperti ini. Kemudian ini bawang merah, bawang putih dan juga daun jeruk sudah teteh iris tipis seperti ini ya moms ya, karena teteh mau lanjut goreng. Digorengnya menggunakan minyak bekas tadi kita menggoreng kentang, nggak apa-apa ya moms ya. Nah, ini teteh kurangi minyaknya karena tadi kebanyakan bekas menggoreng kentang itu ya. Jadi kurangi sedikit saja. Kemudian lanjut kita langsung goreng aja bawang merah dan bawang putihnya. Daun jeruknya nanti terakhir ya moms ya, kalau bawang merah dan bawang putihnya itu sudah sedikit layu. Nah, seperti ini. Kemudian teteh mau tambahkan bumbu ya moms ya. Di sini teteh masukkan setengah sendok teh garam supaya nanti hasilnya itu kalau misalkan goreng bawang itu renyah gitu ya kalau dikasih garam dan juga sasa. Untuk sasanya bisa di skip ya moms ya. Dan di sini supaya lebih gurih lagi tadi teteh masukkan juga 1 sendok teh gula pasir gitu ya. Mungkin nanti kalau dikasih gula pasir hasilnya itu agak gelap, tapi nggak apa-apa ya moms ya. Itu nanti tambah renyah gitu sih gorengannya itu. Nah, ini setelah setengah matang kemudian teteh baru masukkan daun jeruknya. Daun jeruk teteh masukkan terakhir supaya dia tidak terlalu kering gitu ya. Ini diaduk-aduk aja sampai berubah menjadi kuning kecoklatan gitu ya moms ya. Jangan sampai gosong pokoknya. Kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini baru diangkat dan kita tiriskan ya sampai benar-benar dingin atau sampai benar-benar kering gitu ya. Nah, ini hasilnya cantik banget ya moms ya. Jadi warnanya itu coklat keemasan dan ini wangi banget ya. Lanjut, ini teteh langsung mau goreng kacang. Ini goreng kacang bekas minyak bawang, nggak apa-apa ya moms ya. Masih bersih gitu kan. Nah, ini diaduk-aduk, jangan sampai ditinggal karena kacang itu cepet banget matangnya. Dan ini teteh juga beli kacang, nggak tahu kenapa ya warnanya itu coklat pekat. Jadi seperti gosong padahal tidak ya moms ya. Nah, ini sudah selesai, teteh angkat lagi dan teteh iriskan. Tiriskan maksudnya. Nah, yang terakhir teteh di sini mau goreng ikan teri Medan atau teri nasi ya. Teteh ini sudah bukan rendam, dicuci kemudian dikeringkan semalaman. Nggak tahu kenapa ini memang kalau teri Medan itu apa ya moms ya, hancur gitu ya, tapi tidak terlalu hancur. Yang penting jangan terlalu banyak diaduk ya, biarkan saja. Nah, ini sudah matang, sudah mulai kuning, baru kemudian teteh berani aduk dan akhirnya teteh angkat ya, karena sudah matang. Nah, ini cantik banget ya moms ya. Ini tidak terlalu asin karena teteh sudah bersihkan, sudah teteh cuci ya. Nah, ini dia moms penampakan si kentang Mustafa yang sudah teteh goreng. Kemudian teri Medannya juga sudah kering ya. Kacangnya juga sudah selesai dan ini juga perbawangan bawang merah, bawang putih dan juga daun jeruknya sudah selesai teteh goreng. Lanjut baru kita mau blender untuk bumbunya ya moms ya. Di sini 200 gram cabai merah, kemudian ada 8 siung bawang putih, kemudian daun jeruk sekitar 10 lembar. Ini teteh masukkan sekalian mau teteh blender. Dikasih sedikit air dan jangan lupa masukkan lengkuas. Lengkuasnya sudah teteh potong-potong ya supaya gampang nanti proses penghalusannya. Kemudian ini teteh mau ambil ya kurang lebih 500 gram kentang yang sudah matang. Ini teteh bertahap ya moms ya, karena ada teman teteh yang pesan rasa original tanpa menggunakan bumbu ya. Jadi di sini teteh hanya masukkan kentang, teri dan juga bawang. Kemudian teteh kasih setengah bungkus Royco, setengah sendok teh sasa, 1 sendok teh gula pasir tanpa menggunakan garam lagi ya moms ya. Karena di sini terinya kan sudah asin. Nah, kemudian selanjutnya teteh mau aduk-aduk, boleh menggunakan sendok atau diojlok-ojlok gitu ya supaya tercampur semua si bumbunya. Saya masukkan bumbunya yang tadi. Ini kita kasih air sedikit saja ya.
ini mau teteh tumis sampai benar-benar kandungan airnya berkurang ya moms ya. Ini teteh pergunakan apinya itu kecil cenderung sedang ya, jadi tidak terlalu besar. Setelah mendidih seperti ini ya, sudah berkurang. Ini teteh masukkan kurang lebih setengah sendok teh garam, 1 sendok teh sasa. Ini bisa di skip ya kalau misalkan moms nggak suka. Bulu bubuknya 1 bungkus. Kemudian untuk gula pasir, di sini teteh pergunakan kurang lebih 10 sendok ya moms ya. 1, 2, 3 sendok makan ya moms. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 10 ya moms ya, 10 sendok. Nanti kalau misalkan kurang bisa ditambahkan lagi ya. Setelah ini kita aduk-aduk lagi. Kemudian lanjut di sini teteh mau masukkan kurang lebih 2 sendok makan cuka. Kalau misalkan moms mau pakai asam jawa juga boleh ya, hanya airnya saja. Tapi teteh lebih suka menggunakan cuka karena cuka itu bisa membuat si keripiknya atau kacang maupun terinya itu lebih renyah ya moms. Atau kalau misalkan moms mau menggunakan perasan jeruk nipis juga boleh ya. Ini teteh pergunakan 2 sendok makan. Karena teteh dulu pernah ya menggunakan asam jawa, itu hasilnya jadi lembek ya moms ya gitu. Nah ini teteh mau aduk-aduk terus. Kalau sudah dimasukkan gula ini jadi berubah ya moms ya, jadi lebih pekat bumbunya. Ini wangi banget, wangi daun jeruk, karena tadi kan daun jeruknya teteh blender sekalian ya. Biasanya kalau sudah dikasih gula itu di bawahnya itu akan cepat gosong ya moms ya. Jadi harus terus diaduk, terutama di bagian bawah. Bisa dengan cara diputar seperti ini, atau bisa juga dengan diangkat dari atas ke bawah seperti ini ya. Dan di video, nah ini terus diaduk. Ini memang prosesnya agak lama ya moms. Dan ini agak sedikit menyiprat-nyiprat ke tangan dan lumayan panas ya. Ini terus diaduk seperti ini, lama-lama semakin berat karena ini sudah semakin kental ya moms ya. Tapi ini masih lama karena dia belum berserat, belum mengeluarkan apa ya, jadi kayak ada kayak gulali gitu moms. Pernah tahu nggak sih gulali, makanan kita waktu SD ya? Kayaknya sampai sekarang juga masih ada ya. Jadi kalau misalkan gula itu kan kalau ditarik itu kayak semacam ada seratnya begitu ya. Nah ini belum, masih lama ya moms. Jadi harus terus diaduk-aduk. Ini apinya teteh kecil cenderung sedang ya moms ya, tidak terlalu besar, jadi biar tidak gosong. Karena kalau gula pasir atau gula merah atau sesuatu yang dimasak menggunakan gula itu pastinya akan cepat gosong kecuali dikasih banyak air ya moms. Teteh mau icip rasa dulu ya moms ya, sebentar kurang apa. Jadi sebelum nanti dimasukkan kentang dan lain-lain itu kita bisa masukkan dulu bumbu yang kurang ya. Pedas, manis, gurih, tapi asamnya kurang ya moms ya. Mungkin teteh mau tambahkan lagi sedikit cuka biar terasa lebih asam gitu, enak. Nah ini teteh kasih sedikit lagi cuka ya, 1 sendok makan lagi. Jadi total pemakaian di sini teteh 3 sendok cuka ya. Ini bumbunya itu tadi teteh pergunakan cabenya itu kurang lebih 250 gram ya moms. Tapi ini untuk takaran kentang 2 kg ya. Matang ya moms ya, sudah mulai mengkaramel gitu ya, sudah kelihatan si larutan gulanya itu sudah mulai mengental. Nah, di sini teteh mau masukkan terlebih dahulu si kacang ya. Di sini apinya posisinya teteh kecilkan ya moms ya. Dan ini si kacangnya pas teteh masukkan itu harus sudah dingin. Ini teteh masukkan kacangnya. Ini tidak gosong ya, tapi memang kelihatannya gosong tapi tidak ya moms ya. Posisi kompor teteh matikan. Ini banyak banget bumbunya. Nah ini si kentangnya teteh masukkan semuanya.
Kemudian setelah ini kita aduk ya moms, diaduk rata. Diaduknya harus pelan-pelan, jangan sampai kentangnya itu patah-patah gitu ya moms. Nah seperti ini ya, ini harus terus diaduk-aduk. Ini bumbunya banyak seperti ini sudah tercampur rata ya semua bagian tuh, dan ini masih tetap renyah. Ini nanti teteh mau tunggu dingin, kemudian teteh baru mau kemas gitu ya. Kalau sudah benar-benar dingin baru dikemas. Kalau misalkan masih panas dikemas nanti bisa melempem moms, dan jadi nggak awet lama gitu ya. Nah seperti ini moms penampakannya ya. Ini semua terlumuri dengan bumbu, dan ini tuh garing banget ya. Teteh lupa moms, bawangnya belum dimasukin ya, jadi teteh masukin sekalian biar keaduk, jadi harus diaduk lagi. Nah sudah selesai. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya terinya karena memang kecil-kecil si terinya itu, tapi di sini itu ada ya moms ya, teri-terinya tuh. Nah teteh mau coba icip ya, serenyah apa sih gitu ya. Bener gak sih buatan teteh itu renyah gitu kan? Karena kadang ada yang sudah dimasukkan ke bumbu itu malah melempem gitu ya. Teteh coba ya moms ya. Ini ada ikan asinnya, kemudian ada kacangnya juga ya. Teteh mau coba. Nih seperti ini ya. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Enak moms, renyah banget, rasanya pas ya, pedes, gurih, enak banget, renyah banget, rasanya pedes, manis, gurih, dan ada sedikit asam dari cuka ya. Nah mom sudah selesai ya video teteh hari ini. Nanti teteh mau kasih lihat sama mom hasilnya, jadi berapa pak gitu ya, karena pesanan hari ini itu semuanya nggak sama gitu ya. Nanti teteh kasih lihat di akhir video ya. Hatur nuhun. Nah ini dia moms hasilnya, jadi lumayan banyak ya. Dari 3 kg kentang mentah jadi menghasilkan 2 kg kentang matang, tapi dicampur dengan kacang dan juga teri ya. Nah ini teteh sudah kemas ya, ada yang kemasan 500 gram, ada juga yang kemasan 250 gram ya. Jadi total di sini teteh mendapatkan 1 kilo 750 gram ya. Nanti teteh kasih rinciannya di deskripsi box untuk modal dan juga pendapatan. Hatur nuhun untuk mom semua yang sudah mampir ke channel teteh. Jangan lupa tekan semua tombol yang ada di video teteh ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.